Yudo. Pangeran Diponegoro terlahir dengan nama Bendoro Raden Mas Mustahar di Keraton Yogyakarta pada 11 November 1785, tepatnya menjelang fajar. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional paling dikenal karena perjuangannya melawan Belanda. Diponegoro bahkan dinobatkan sebagai pahlawan terbesar tanah Jawa di abad 19. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional Indonesia. Tentunya, gelar pahlawan dan popularitas yang hingga kini tetap disandang bukanlah sebuah isapan jempol. Pangeran Diponegoro adalah satu-satunya bangsawan Jawa yang berani maju berperang melawan Belanda pada saat itu. Meski sebelum Perang Jawa II berkobar sudah ada pemberontakan dan perlawanan, namun baru Pangeran Diponegoro sajalah yang mampu mengobarkan peperangan dalam skala besar. Diponegoro adalah pemimpin perang modern pertama dalam sejarah Indonesia. Selain mahir melakukan gerilya, pasukan Diponegoro juga sangat terorganisir dan didesain seperti tentara Utsmaniyah. Diponegoro bahkan mampu mempersenjatai pasukannya layaknya tentara Eropa. Jika memandang gambar Pangeran Diponegoro yang pertama kali dilukis oleh Adrian Johannes Pick sekitar April 1830 di Batavia, sebelum Diponegoro dibuang ke Manado, tentunya kita sepakat bahwa jiwa dan semangatnya tetaplah ada. Dengan baju koko tanpa kerah, sorban dan selendang, Diponegoro tampak begitu gagah. Terlebih, ada sebilah keris pusaka ampuh yang terselip di dadanya. Itulah keris pusaka Kiai Bondoyudo. Keris Bondoyudo bukanlah sembarang keris. Bondoyudo ditempa pada saat perang sedang berkobar dan pasukan Diponegoro banyak meraih kemenangan. Pada awal masa perang sekitar Juni 1825, Diponegoro selalu mengenakan keris pusaka Kiai Abijoyo yang sangat dikeramatkan dan jarang beliau kenakan. Dalam babatnya, Pangeran Diponegoro menuliskan bahwa keris Bondoyudo ditempa dengan melebur 3 pusaka lain, yang salah satunya adalah sebilah cundrik atau belati yang bahannya bukan berasal dari alam fana. Cundrik yang sebenarnya sebelumnya selalu dikenakan oleh Raden Ayu Maduretno, istri kesayangan Diponegoro ini, berasal dari anak panah Sarutomo yang ia dapatkan saat berada di Parangkusumo. Sebelumnya, pada sekitar 1805, Diponegoro melakukan perjalanan suci ke pantai selatan. Sesaat setelah ia melakukan perjalanan suci ke masjid-masjid dan bermukim bersama para santri di beberapa pesantren di selatan Yogyakarta. Ia mengganti nama dewasanya, yaitu Raden Mas Ontowiryo, dengan nama Islam, Ngabdul Rahim. Dalam perjalanan ke pantai selatan, Diponegoro juga sempat singgah di Gua Siluman yang dihuni oleh para lelembut penjaga spiritual tanah Jawa. Beberapa riwayat menghubungkan gua ini dengan keris Kiai Nogosiluman yang kemudian disita dan dihadiahkan kepada Raja Belanda Willem I sebagai lambang kemenangan perang. Keris Nogosiluman juga disebut-sebut sebagai ibunya segala pusaka tanah Jawa. Ia kemudian meneruskan perjalanan ke pantai selatan dan kemudian memasuki Gua Langse yang sangat wingit. Setelah tinggal beberapa hari di Gua Langse yang berada di pinggir pantai selatan dan sempat bertemu Ratu Kidul,
Pangeran Diponegoro kemudian mandi air panas di sebuah gua yang ada di Parangtritis. Sekedar catatan, Gua Langse memang dikenal sebagai gua yang dikeramatkan. Beberapa riwayat menuliskan bahwa Sultan Agung Mataram, Panembahan Senopati, Insinyur Soekarno, Panglima Sudirman, hingga mantan Presiden Soeharto pernah tirakat di gua ini. Diponegoro kemudian beristirahat di sebuah pondok di Parangkusumo, dan saat itulah suara gaib yang menurutnya diyakini sebagai suara Kanjeng Sunan Kalijogo kembali terdengar. Sunan Kalijogo datang untuk memberi kabar tentang keruntuhan tanah Jawa dalam 3 tahun mendatang. Wiwit bubrah tanah Jawi. Begitulah yang pertama kali terdengar. Pangeran Diponegoro kemudian diminta untuk mengubah nama Ngabdul Rohim menjadi Ngabdul Kamit. Ia juga diberi pesan untuk menjaga ayahnya agar bisa naik tahta. Lebih dari itu, sang pangeran diwanti-wanti untuk menolak gelar putra mahkota dan harus diberikan ke adiknya. Sunan Kalijaga juga mengatakan bahwa suatu tanda akan diberikan kepadanya dalam bentuk sebuah mata panah bernama Sarutomo. Diponegoro kemudian melihat sebuah panah dalam bentuk kilat atau cahaya yang lantas menancap menembus batu tempat ia berbaring. Sebelum menghilang, Sunan Kalijogo memberi pesan terakhir. Tidak ada yang lain, engkau sendiri hanya sarana. Namun itu tidak akan lama, hanya agar terbilang di antara para leluhur. Ngabdul Kamit, selamat tinggal. Engkau harus pulang ke rumah. Diponegoro pun bergegas kembali, dan setibanya di Tegalrejo, ia langsung menempa mata panah Sarutomo pemberian Sunan Kalijogo ini menjadi sebuah cundrik atau belati kecil yang kemudian selalu dibawa-bawa oleh istrinya Raden Ayu Maduretno. Di penghujung tahun 1827, dalam babatnya Diponegoro menulis bahwa ia melebur 3 buah pusaka, yang salah satunya cundrik pusaka untuk membuat sebilah keris pusaka yang kemudian ia beri nama Kiai Kanjeng Bondoyudo. Selain cundrik, diyakini bahwa keris pusaka Kiai Abijoyo juga turut dilebur. Keris inilah yang selalu setia menemaninya hingga akhirnya menemui masa-masa sulit pasca pertempuran Gawok yang termasyhur itu. Kiai Bondoyudo selalu menjadi penyemangat dirinya dan juga pasukannya dalam mengobarkan peperangan melawan Belanda. Saat itu, Pangeran Diponegoro seperti tak mempan oleh peluru dan berkali-kali lolos dari kepungan pasukan Belanda. Diponegoro bahkan lolos saat dirinya sudah terkepung oleh pasukan gerak cepat Brigade 11 Belanda yang dipimpin Michels. Ia juga tak pernah tertangkap meski kepalanya disayembarakan dan dihargai ribuan gulden. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro terjebak pada Maret 1830. Selain keris Bondoyudo, ada beberapa benda pusaka miliknya yang disita dan dibawa ke Belanda, yang diantaranya adalah tombak cokro dan tombak ronda. Beberapa tahun terakhir, pusaka milik Pangeran Diponegoro termasuk salinan asli buku biografinya dan juga pelana kuda kemudian dikembalikan ke Indonesia setelah beratus tahun berada di Eropa. Kisah kepahlawanan Diponegoro dan kekuatan mistis keris Kiai Kanjeng Bondoyudo
tetap menjadi bahasan menarik bagi para sejarawan. Keris ini dikubur bersama jasad sang pangeran di pemakaman umum Kampung Melayu, Makassar. Saat menjalani sisa usianya sebagai tahanan di Benteng Fort Rotterdam, ia juga menulis Babat Diponegoro yang sangat legendaris.